Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadela Yuza dengan NIM PO 7124220004. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, Kampus Kepoliteknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palembang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu anatomi panggul, yang kedua yaitu anatomi dan ukuran kepala janin, serta yang ketiga yaitu mekanisme persalinan. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Panggul terdiri atas dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras tersusun atas tulang-tulang dan bagian lunak tersusun atas otot-otot dan ligamen. Nah, tulang panggul ini terdiri atas 4 buah tulang, yaitu 2 buah tulang pangkal paha, os coccygeae, 1 buah tulang kelangkang, os sacrum, dan 1 buah tulang tungging, os coccygeus. Tulang pangkal paha terdiri atas 3 tulang yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tulang usus, os ilium, tulang duduk, os ischium, dan tulang kemaluan, os pubis. Tulang usus merupakan tulang terbesar dari panggul. Pada tulang usus ini terdapat pinggiran yang tebal yang disebut dengan crista iliaca. Di depan crista iliaca terdapat tonjolan yang disebut dengan sias, spina iliaca anterior superior. Di bawah sias terdapat tonjolan juga yang disebut dengan CI, spina iliaca anterior inferior. Dan bagian belakang crista iliaca ini terdapat tonjolan yang disebut dengan sips, spina iliaca posterior superior. Nah, di bawah sips ini juga terdapat tonjolan yang disebut dengan CP, spina iliaca posterior inferior. Di bawah CP terdapat tekik yang disebut dengan incisura ischiadica major. Nah, di bawah incisura ischiadica major ini terdapat pinggiran yang berduri yang disebut dengan spina ischiadica. Di bawah spina ischiadica ini terdapat juga tekik yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara pelvis mayor dan pelvis minor. Pinggiran di bawah tulang duduk yang sangat tebal yang menopang berat badan saat duduk disebut dengan tuber ischiadicum. 2 buah lubang yang membatasi tulang kemaluan disebut dengan foramina obturatorium. Di samping foramen obturatorium terdapat mangkok persegi yang disebut dengan acetabulum. Tungkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus disebut dengan ramus superior ossis pubis. Yang berhubungan dengan tulang duduk disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Pada ramus inferior kiri dan kanan yang membentuk segitiga disebut dengan arcus pubis. Tulang kelangkang berbentuk segitiga terbalik. Terdiri dari 5 ruas tulang. Pada ruas-ruasnya terdapat lubang-lubang yang disebut dengan foramina sacralia anterior. Lubang ini dilalui oleh saraf-saraf yang akan membentuk plexus sacralis. Nah, pada bagian atas os sacrum terdapat tonjolan yang disebut dengan promontorium. Nah, pada bagian belakang os sacrum ini terdapat cuat-cuat berduri yang disebut dengan crista sacralis. Tulang tungging membentuk segitiga terdiri dari 3-5 ruas yang bersatu. Pada persalinan, tulang tungging dapat ditolak ke belakang hingga bisa memperluas jalan lahir. Baiklah, itu saja penjelasan saya mengenai anatomi panggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan ukuran kepala janin. Anatomi kepala janin terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian wajah, bagian tengkorak, dan sutura. Pada bagian wajah ada os orbita atau tulang mata, tulang hidung atau os nasal, tulang pipi atau os zygomaticum, tulang rahang atas atau os maxillaris, dan tulang rahang bawah, os mandibularis. Selanjutnya ada bagian tengkorak yang tersusun dari 7 buah tulang. Yang pertama yaitu 2 buah tulang dahi, os frontalis. Yang kedua yaitu
2 buah tulang ubun-ubun atau os parietalis. Kemudian di belakang sini ada 1 buah tulang belakang kepala, yaitu os occipitalis. Dan di sini ada juga 2 buah tulang pelipis yang disebut juga os temporal. Selanjutnya yaitu bagian sutura. Sutura-sutura terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu sutura frontalis, yaitu yang menghubungkan kedua os frontalis kanan dan kiri. Kemudian di sini ada sutura sagittalis, yaitu yang menghubungkan kedua os parietalis kanan dan kiri. Dan di sini ada sutura chronoria, yaitu sutura yang menghubungkan antara os parietalis dengan os frontalis. Dan kemudian ada sutura lambdoidea, yaitu sutura yang menghubungkan antara os occipitalis dan os parietalis. Kemudian di anatomi kepala janin juga ada ubun-ubun. Ubun-ubun ini terbagi menjadi 2, yaitu ubun-ubun mayor dan ubun-ubun minor. Ubun-ubun mayor ini berbentuk segi 4 panjang, sedangkan ubun-ubun minor berbentuk segitiga. Untuk ukuran dari kepala janin itu ada 3, yaitu muka belakang, melintang, dan melingkar. Untuk muka belakang itu ada suboccipitobregmatica dengan panjang 9,5 cm. Yang kedua yaitu suboccipita frontalis, yaitu 11 cm. Kemudian fronto-occipitalis 12 cm. Untuk mento-occipitalis dari dagu yaitu 13,5 cm. Kemudian ada submentobregmatica bawah dagu ke bregmatica yaitu 9,5 cm. Kemudian untuk ukuran melintangnya hanya ada 2, yaitu yang pertama ada bitemporalis dari temporal kiri ke temporal kanan dengan panjang 8 cm. Dan yang kedua ada biparietalis dari parietal kiri ke kanan dengan panjang 9 cm. Untuk ukuran melingkar itu ada 3, yaitu circumferential suboccipitobregmatica dari occiput ke bregmatica. Nah, seperti ini. Panjangnya 32 cm. Kemudian yang kedua yaitu circumferentia fronto-occipitalis dari fronto tulang dahi ke occipitalis yaitu 34 cm seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada circumferentia mento-occipitalis, itu dari dagu ke occipitalis panjangnya 35 cm. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai anatomi dan ukuran kepala janin. Selanjutnya kita ke mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan normal terbagi menjadi 7 tahap. Tahap pertama dari proses persalinan adalah engagement, yang mana engagement itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut dengan synclitismus. Lalu, jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka ini disebut dengan asynclitismus.
Kemudian apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, ini disebut dengan ansinklitismus posterior. Ini adalah sinklitismus, asinklitismus, dan ansinklitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah fleksi. Ketika kepala janin telah mendekati HOT3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami fleksi, yang dimana fleksi itu bagian dagu mendekati dada janin. Seperti ini. Kemudian karena adanya kontraksi tadi, dia akan terus terdorong turun. Nah, karena terhambat oleh koksigis, maka terjadilah peristiwa putaran paksi dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Nah, setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Ekstensi ini adalah kebalikan dari fleksi, yang mana tadi fleksi itu dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi itu dagu menjauhi dada janin seperti ini. Setelah tahap ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian, tahap selanjutnya adalah putaran paksi luar. Putaran paksi luar ini bisa terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir seperti ini. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspulsi, yang dimana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisi janin saat keluar bukan lurus seperti ini, namun seperti ini, parietal. Dan terjadilah ekspulsi dan lahirlah janin seluruhnya. Baiklah teman-teman, itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.